Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Bapak Ibu, para siswa, keluarga yang berduka cita, dan saudara-saudara yang terkasih, Allah yang menganugerahkan kehidupan telah memanggil kembali saudara kita Bapak Yohanes Tangiono untuk pergi menghadapnya di surga bersama keluarga besar Bapak Tangiono. Kita berkumpul untuk berdoa bagi saudara kita ini, sebab kita percaya bahwa entah kita hidup ataupun mati, kita ini milik Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan membangkitkan saudara kita ini untuk kehidupan abadi bersama Allah di surga. Kita pun berharap akan berjumpa lagi dengan beliau dan saudara-saudara yang terdahulu. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memohon belas kasihan Allah atas segala dosa-dosa. Allah yang Maha Rahim, salah atas dosa-dosa satu engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina yang Maha Murah dan Maha Baik. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku yang berdosa. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Allah, Engkaulah sumber kebaikan, Engkau senantiasa berbelas kasih. Kami mohon dengan rendah hati untuk saudara kami Bapak Yohanes Tangiono yang telah berpulang. Selagi masih hidup, ia berharap dan percaya kepadamu. Semoga ia kau perkenankan masuk ke tanah air surgawi dan menikmati kegembiraan abadi. Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Sesudahlah seharusnya kita, Yesus bertemu dengan saudaranya Marta. Maka kami kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta padanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?
Maka, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah yang akan datang ke dunia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Atau kita perpanjang satu. Orang mengambil bahwa kita pernah mempunyai dan pernah yang lalu perjalanan saya merasa bahwa saya bercerita tentang pada hari ulang tahun. Jadi yang ini dia bercerita makanan untuk para konsentrasi, tapi sore dengan saya juga berharap apa pada tempat kalau Bapak itu tidak pernah mengeluh, sakit, paling ada udah doakan saya tidak kami berdoa karena apa sulit Pak. Sebelum masuk ke rumah sakit yang kedua kalinya, di Biorelanya ada 6 yang terpapar COVID. Jadi terpaksa isolasi sana. Sudah tidak apa-apa. Jadi, tapi setiap malam kalau ada kesempatan, ya kami video call. Wajahnya Bapak memang sudah mulai kelihatan rumah dan sudah sepertinya tidak berdoakan saya, tidak apa-apa, kita sama-sama berdoa. Dan saya ingin tanggung Tuhan pada waktu saya ulang tahun. Dan keinginan itu terkabulkan dan setelah biasanya saya jam 3 sudah bangun ya, jam 3 pagi saya sudah baca lalu meditasi. Nah pada waktu itu saya merasa seperti hari ini. Lalu saya misa untuk Pak Tandiono. Sebelum kami misa, Bu Dewi manggil kita Bapak sudah dipanggil. Jadi sudah ada kami bisa rutin dengan para brother, dengan para novis kami. Karena para novis kami juga merasakan keramahan dan kebaikan Bapak. Waktu masih sehat, Bapak sering mengunjungi dan ya kadang-kadang Bapak minta beberapa peralatan ke Bogor, kami bilang bersama. Dia sampai jam 3 pagi kami sharing dan pengalaman hidup Bapak sangat menarik. Sangat menarik begini.
Dulu saja ya, apa yang tidak bisa saya beli. Dan sekarang saya tidak terlalu jatuh, tapi harus jatuh bangun. Saya kata, Bapak harus kuat Pak ya, ya harus kuat. Karena saya mempunyai rencana untuk nanti kalau Ibu Vera dan Bapak Damago bisa ke Indonesia lagi ya kita keliling Jawa lah kayak dulu. Saya sudah kita berdoa saja Pak supaya kita punya kebutuhan bukan yang lain. Dan pada hari kemarin dapat panggil Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan membantu Bapak. Karena apa? Karena Bapak mempunyai devosi kepada Bunda Maria dan Adik Yesus. Dan hidup rohani Bapak saya perhatikan berkembang dan dia sudah mengalami. Betul pasti tahu kan rasa sakit. Ya, tahu Pak. Tahu persis saya rasa sakit. Karena saya juga ternyata punya otak, jadi ada kanker di otak, juga thalassemia, jadi Bapak tahu gitu. Terus kenapa Pak? Saya juga mengalami. Jadi Bapak kuat. Jujur, kuat. Pasti saya juga bisa kuat. Maka itu, Bapak tidak pernah menyesal sekali. Kali-kali, kalau kesakitan, saya beliau video call, saya lihat dari wajahnya Bapak kesakitan. Bapak sakitan. Wah, saya tak rasa kok Bapak sakit. Iya sih kata dia, ya kita berdoa bersama. Nah itu, lalu pemahaman Bapak mulai, udah ternyata hidup itu bukan sementara, benar karena itu sebenarnya indah kalau kita menjalankan dengan selalu bersama dengan Yesus. Maksudnya gimana Pak? Dulu saya mengejar supaya anak-anak sekolah dengan baik semuanya dan semuanya udah bisa. Lalu banyak orang yang bisa saya bantu dan Bapak membuat biara karena suster karena ditampilin kartu makan gizi besar. Waktu Bapak disodori gambarnya, oh ya udah mulai terakhir gitu. Jadi besar sekali dan beberapa kali kami ke sana dan yang Bapak bilang itu benar saya ini suster yang minta tolong buat rumah kecil, ternyata saya bisa buat sebesar-besar. Tapi setelah belakang-belakang saya bukan itu. Lama itu, tapi bukan itu yang utama. Terus apa Pak yang Bapak dari Bapak? Tuhan hanya minta kepada saya supaya saya yang selalu berkatakan hidup di hadirat Allah. Bapak ngerti hidup di hadirat, ya betul. Artinya apapun yang akan kita buat, itu kita harus menyerahkan Tuhan. Ya, pernah satu kali jam 3, dia tahu jam 3 pagi saya udah bangun, beliau SMS saya, sudah bangun sudah. Kenapa Pak? Saya menemukan begini betul. Waktu saya kesakitan, sore itu saya sakit sekali. Saya sudah tidak tahan. Lalu terus apa? Saya ingat apa yang Buddha ajarkan kepada saya, doa saya. Yang Buddha ajarkan kepada saya. Apa Pak doa? Tuhan Yesus, Engkaulah penyembuh, Engkaulah yang memilikiku, karena kasih karunia Tuhan, maka aku ada. Dan itu saya ulang-ulang.
Terus, gimana Pak, sakit hilangnya? Enggak, tapi saya bisa merasakan bahwa sakit juga enak juga ya. Nikmat juga kalau kita ini. Dan yang Bapak katakan, udah karena kita sakit, kita sudah pernah berpikir macam-macam, jadi kita tidak terlalu banyak berbuat dosa. Karena kita sakit. Terus bagaimana? Ya, ternyata sakit itu juga membawa keselamatan. Itu Pak. Kalau saya tidak sakit, mungkin saya tidak masuk biara. Tapi karena saya sakit, Tuhan meminta saya untuk masuk biara, ternyata ada sakitnya seperti itu. Saya heran juga saya sakit, tapi diterima. Pada teman-teman saya banyak yang sakit dikuatkan, tapi saya sampai sekarang. Dan saya bersyukur bahwa saya pernah mempunyai sahabat Angiono dan keluarganya, dan juga kami sering juga sharing dengan saudara Troy dan ini, dan kami bersyukur ya, pernah bersama-sama dengan Bapak. Dan saya percaya juga bahwa hari ini juga Bapak juga bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan tidak meminta kita cari tahu kapan kita meninggal. Tidak. Tuhan hanya minta supaya kita berjaga-jaga. Karena di dalam kita kan kita tidak tahu. Ya, kuno dulu di kuburan kuno ada tulisannya dalam bahasa Indonesia. Hari ini saya, besok kan pintu masuk mau ke makam selalu ada tulisan. Hari ini saya, besok kan. Artinya kita untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti tidak tidur. Tidak tidur berarti tidak terlena dengan hal-hal duniawi yang kenikmatan sesaat dan hukuman kekal. Ini yang katakan Bapak sebulan yang lalu pada saat itu. Dan saya bersyukur saya mempunyai teman beliau, mempunyai teman suster-suster, dan di situ saya tidak perlu memikirkan hal lain. Oh ya, ada cerita yang menarik di saya. Pada waktu kerusuhan di sana, itu kan hancur-hancuran tuh. Terus, Bapak biasanya kami Sabtu ke Katedral Bogor, misalnya Katedral Bogor, Bapak nangis. Kenapa Pak? Saya mendengar begini. Pada waktu kamu tidak mengurus diri kamu sendiri, kamu mengurus banyak orang-orang, saya mengurus kamu. Sekarang, kamu mau ngurus sendiri, ya saya silakan. Uruslah sendiri. Itu saya berpikir, ya, saya harus mempunyai tabungan banyak untuk hari tua kan. Mulai saya memikir itu, terjadilah kerusuhan di Sampit. Sampai saya bingung harus bagaimana. Tapi saya ingat bahwa Tuhan kata, iya waktu kamu tidak mengurus dirimu kan saya yang mengurus kamu. Nah sekarang kamu mau mengurus diri kamu sendiri, ya silakan. Saya tidak mengurus kamu. Terus gimana Pak? Saya baru tahu, ternyata memang kita boleh tabungan untuk hari tua, tapi lama gitu kan. Oh, kalau gitu kita bersyukur bahwa Bapak sudah menemukan apa yang Tuhan mau dari Bapak. Maka sisa hidup kita ini betul ya, kita buat untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik bukan karena nanti Tuhan akan memberikan kita sesuatu, tidak. Kita berbuat baik karena Tuhan lebih dulu berbuat baik pada saya. Itu yang Bapak, itu yang saya sudah mulai hidup kurangnya Bapak sudah maju, dan belakangan ini Bapak punya rosario tidak seperti yang biasa kita pakai 10 salam Maria. Bapak mempunyai cara sendiri
Bapak mengucapkan terima kasih bahwa Maria dimampuni kemuliaan Tuhan. Salah Bapak, orang berdoa tidak salah itu permohonan Bapak itu Bapak. Yang penting Bapak nyaman dan Bapak selalu ingat pada Tuhan. Saya mau mengatakan bahwa kita bersyukur untuk diri dan Iwan yang tidak bisa hadir. Kita bersyukur bahwa pernah mempunyai ibu yang bernama Rubiana Tanjono dan bapak yang bernama Yohanes Tanjono. Karena kita tahu ibu tidak begitu saya kenal, tapi bapak saya kenal baik. Dan Dewi dan Iwan bersyukurlah bahwa mempunyai bapak Tanjono dan Ibu Rubiana yang merawat, mengasuh, dan sejak kecil. Tentu ada kekhilafan, tapi kekhilafan itu tidak harus membuat kita kecewa. Tapi saya bersyukur karena dengan berkenalan dengan Bapak Tanjono, saya mempunyai semangat hidup lagi. Karena waktu itu sebelum saya kenal Pak Tanjono juga drop sekali. Habis saya rendah terus. Ya, kenal dengan Pak Tanjono dan kami bergaul bersama keluarganya dan saya mendapatkan kekuatan. Maka pada siang hari ini, pagi ini kita bersyukur dan kita mengembalikan apa yang Tuhan berikan yang terbaik kepada kita, Bapak Tanjono, kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Dan tugas kita sekarang ialah melanjutkan hidup kita dengan selalu hidup di hadirat Allah. Amin. Marilah kita berdoa pada Allah yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Semoga Allah berkenan membebaskan saudara kita, Bapak Yohanes Tanjono dan Ibu Rubiana Tanjono yang telah meninggal dari kekuasaan dosa dan maut. Marilah kita mohon. Ya Tuhan. Semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangannya dan meliputinya dengan belas kasihan. Marilah kita mohon. Semoga Allah menyambut beliau dalam kerajaannya yang melimpahkan damai dan bermandikan cahaya. Marilah kita mohon. Semoga Allah membahagiakan saudara-saudara kita ini dengan persahabatannya dan mempersatukan dia dengan para kudus. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, semoga berkat doa kami ini, saudara kami Bapak Yohanes Tanjono dan Ibu Rubiana Tanjono mendapatkan kasih sayang-Mu yang senantiasa beliau harapkan semasa hidupnya. Demi Kristus pengantara kami. Saudara sekalian, dalam Kristus, marilah kita juga bersyukur kepada Allah atas keselamatan abadi yang dianugerahkan kepada semua orang yang percaya padanya. Sebab Yesus Kristus putranya telah turun dari surga, agar kita bersama dengannya dapat diangkat ke surga. Allah yang Maha Rahim, sudah selayaknya dan pantas bahwa kami panjatkan doa syukur kepadamu sekarang dan di mana-mana, sebab kematian orang beriman telah Kau ubah menjadi jalan kepada kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu karena kasih sayang dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam Yesus, sebab Dialah yang menunjukkan kepada kami jalan kepada kehidupan. Kami bersyukur kepadamu karena melalui sengsara dan maut, Yesus memperoleh kemuliaan dan kebangkitan, bukan untuk dirinya sendiri saja, melainkan juga untuk mereka yang percaya kepadanya. Kami bersyukur kepadamu karena dalam Yesus Putramu bersinar pengharapan akan kebangkitan yang telah membahagiakan.
Kami bersyukur kepadamu karena kami yang berduka cita atas meninggalnya Bapak Yohanes Tandiono merasa terhibur oleh janji kebaikan yang akan datang. Maka dari itu, bersama dengan para malaikat dan saudara Roh Kudus di surga, bersama juga dengan seluruh umat di dunia, kami melakukan nada kemuliaan-Mu dan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, hanya segala kudus. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, 86 tahun lamanya, saudara kami, Bapak Tandiono, tinggal di tengah-tengah kami. Ia tidak akan ikut serta lagi dalam perjuangan, pekerjaan, dan pergaulan kami sehari-hari. Ia telah berpindah. Tetapi dalam kepercayaan, kami menunggu saat pertemuan kelak dengannya. Jenazahnya akan kami antar dan kami makamkan, tetapi namanya akan tetap tinggal di antara kami. Namanya Bapak Yohanes Tandiono, kami sebut dengan hormat dan penuh kasih. Namanya tinggal di tengah-tengah kami sebagai peringatan, dan sebutannya ialah tanda kehormatan. Ialah kebangkitan putramu, kami peringati sebab kebangkitannya telah menjadi jaminan kebangkitan kami. Dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu Bapak sekalian, upacara pelepasan jenazah sudah selesai. Marilah kita pergi mengantar beliau ke makam. Semoga damai Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Tetap begitu. Tetap begitu. Udah, sekarang. Oke. Ini nanti masuk. Nanti ikut ya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi di pemakaman. Masih.